Selamat siang Pak Kris. Selamat siang, Bu Wijil. Saya lihat Pak Kris hari ini banyak pikiran, terlihat dari raut wajahnya. Adakah masalah yang menimpa Bapak? Iya, Bu. Saya memang betul lagi banyak masalah, Bu. Tapi yang paling apa ya, Bu? Paling membuat saya kepikiran tuh ada satu, Bu. Waduh, apa itu Pak Kris yang membuat kepikiran? Ibu Wijil mau mendengar pikiran saya yang membuat saya galau ini? Dengan senang hati saya akan mendengarkan Pak Kris. Gini, Bu. Saya benar-benar butuh orang ya yang bisa saya ajak untuk ngotak keumpang unek-unek saya ini loh. Ini Bu. Saya apa ya, Bu? Kemarin dulu, Bu, habis disupervisi oleh pengawas. Pengawasnya tuh ya enggak perlu saya sebutkan namanya, Bu. Nah, terus dikatakan oleh pengawas tersebut kalau saya itu mengajar tidak menggunakan buku teks. Nah, dan ini ternyata menjadi temuan. Nah, temuan ini disampaikan ke kepala sekolah kita, Bu. Temuan ini kalau saya mengajar itu tanpa buku ini disampaikan, ya tumbak cucuan tenan nih kok, Bu. Nah, ini, Bu. Nah, ini, Bu. Nah, terus kemudian Pak kepala sekolah itu menegur saya. Nah, langsung tentang pengamatan dari pengawas tadi, waktu saya supervisi, saya merasa tidak nyaman dan malu lah. Dan itu membuat apa ya? Wah ini pikiran saya itu ngalor ngidul orang genah itu, Bu. Padahal dari saya pribadi saya tuh mengajar sudah sesuai dengan kurikulum. Apakah Bu Wijil punya solusi untuk membantu mengatasi masalah saya ini? Oh, begitu Pak Kris. Okay. Rumit ternyata ya, jadi kepikiran begitu gara-gara disupervisi. Kira-kira tujuan dari kita diskusi ini nanti apa yang Bapak Kris harapkan nanti? Saya mengharapkan apa ya, selain masalah saya ini bisa pengunek-unek saya ini bisa, pikiran saya bisa plong gitu. Nah, saya juga dapat dibantu mencarikan punya solusi untuk menjelaskan apa yang sebenarnya itu kepada Bapak kepala sekolah agar saya tidak ya kepikiran lah dan ya raisen, Bu, bagaimana ya, Bu, ya gitu. Cuma ya kadang saya pakai apa ya, padahal ya dalam pembelajaran itu saya sudah sesuai dengan apa yang menjadi garis-garis kurikulum. Cuma kadang saya memang pakai media dan tidak menggunakan buku teks karena saya merasa bahwa anak-anak itu bosan dengan pembelajaran yang monoton pakai buku. Lalu saya mencoba untuk menggunakan media yang variatif gitu, Bu Wijil. Begitu, sebenarnya luar biasa ya Pak Kris. Jadi nanti dari diskusi kita ini nanti atau obrolan kita nanti, Pak Kris berharap agar dapat solusi gitu ya Pak Kris, bisa menyampaikan ke KS tentang masalah yang Pak Kris alami saat ini, begitu? Iya, itu yang saya harapkan, Bu. Oke Pak Kris, tadi kan saya baru mendengar sedikit ceritanya, belum secara detail gitu ya. Coba Pak Kris ceritakan apa tuh yang sebenarnya terjadi, yang sebenar-benarnya terjadi biar nanti diskusi kita sesuai dengan tujuan kita nanti Pak Kris. Iya, Bu. Ya, ini ceritanya sebenarnya begini, Bu. 2 hari sebelum kita ketemu di sini nih, Bu. Ini gitu. Kemarin saya habis disupervisi sama Bapak pengawas dan saya dapat teguran dari Pak Kepala. Saya dikatakan saya tuh ngajar seperti biasanya, tidak sesuai dengan rancangan pembelajaran yang saya buat sebelumnya. Terus bahkan saya tuh dalam pembelajaran itu menggunakan pembelajaran untuk
menjelaskan materi kepada anak-anak. Kebetulan pas saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Namun saya katakan tadi, Bu, saya tuh menggunakan media pembelajaran yang interaktif, dan itu membuat anak-anak suka dan inilah yang membuat berbeda. Nah, pas waktu itu, saya tidak bawa buku teks, terus disupervisi, gitu Bu ceritanya. Begitu, padahal Pak Kris sudah mantap sekali ya. Pak Kris itu sudah inovatif, bahkan kreatif. Sebagai guru yang profesional, Bapak sudah menggunakan media pembelajaran, sudah menyiapkan RPP, gitu. Bahkan juga tadi memanfaatkan media yang lain biar tidak monoton gitu ya Pak ya? Sudah Bu, sudah. Bahkan saya membuat materi dengan PowerPoint, dan saya share sebagai penjelasan ke anak-anak. Sebelumnya saya merangkum dari referensi buku-buku lainnya juga, tapi tetapi masih ditegur oleh pengawas. Saya tidak memakai buku teks. Iya, bagus sekali Pak Kris. Tapi mohon maaf Pak Kris, sudahkah pembelajaran Pak Kris itu tadi mengacu ke kurikulum kita dalam pembelajarannya? Saya pikir buku teks itu ya tidak atau kurang relevan dengan kondisi saat ini, Bu. Sehingga saya harus pakai media lainnya. Ya, begitu ya Pak Kris. Bagus Pak Kris. Sudah mengombinasikan tadi ya pakai mengajarnya dengan media pembelajaran, pakai PPT, sudah merangkum juga. Gini Pak Kris, apa alasan Pak Kris itu tidak menggunakan buku ajar tadi ya? Atau menggunakan buku teks tadi? Itu alasannya atau yang tadi atau bagaimana Pak Kris? Yang saya tidak menggunakan buku tadi loh Bu, lebih banyak menggunakan media. Iya Pak Kris, iya. Ya, zamannya sekarang ini ya, itu buku itu sudah, yang namanya buku itu kan sudah usang, dan sekarang zaman literasi digital, kita tuh juga harus mengikuti perkembangan zaman. Dan anak-anak tuh kalau diminta dengan pembelajaran dengan buku teks, mereka berkata bosan, apalagi buku teks monoton, warnanya cuma hitam putih tanpa ada gambar, cuma berisi tulisan. Iya ya. Untuk menarik siswa itu supaya lebih fokus pada pembelajaran dengan media yang kekinian. Itu Bu Wijil. Oke, terus apa ada kendala Pak Kris ketika Pak Kris itu tidak menggunakan buku tes sehingga Pak pengawas tadi menegur Bapak? Oh, tidak sama sekali Bu. Tidak ada kendala. Tidak ada. Bagaimana dengan hasil belajar anak Pak Kris? Hasil belajar anak itu udah malah meningkat, bagus itu Bu. Bagus. Jadi intinya hasil belajar menjadi lebih baik ya Pak, anak-anak tertarik gitu ya, bisa fokus, terus perasaan anak pasti juga senang gitu kan? Iya. Kira-kira gini Pak Kris, kira-kira Pak Kris akan menyampaikan masalah ini kepada Bapak Kepala Sekolah itu bagaimana? Coba kita diskusikan. Mungkin nanti ya Bu ya, mungkin nanti akan saya menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah bahwasannya pembelajaran saya sudah sesuai kurikulum, dan saya juga sudah menyiapkan RPP atau perangkat, baik di dalamnya itu ada juga media pembelajaran, sumber belajar yang lainnya. Ya, tapi pengawas saat itu tidak melihat RPP saya, bahkan sudah tertera media belajar lainnya, sehingga saya menggunakan media lain dan menggunakannya teks untuk pembelajarannya. Gitu. Nah, itu mantap Pak Kris. Nanti Pak Kris itu bisa menyampaikan tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Pak Kris siapkan dengan runtut tadi kepada kepala sekolah. Nah, kira-kira Pak Kris akan menyampaikan hal tersebut kapan ya? Ya, kalau bagi saya loh, Bu Wijil, secepatnya Bu, karena saya tidak mau memendam masalah hari ini selesai hari ini. Kalau menurut Bu Wijil, kalau saya harus secepatnya gimana? Tidak besok, tapi
sekarang. Setelah saya Wah, diskusi ini, saya sangat apa ya, terbangun sekali dengan masukan dari Bu Wiji. iya, sangat bagus sekali, lebih cepat lebih baik, bisa merasa plong gitu ya Pak ya. Iya. Coba Iya. dari tadi sekarang Pak Kris kan sudah tahu tadi cerita Tita tadi, sekarang sudah tahu ya Pak Kris, sudah tahu yang akan Pak Kris lakukan itu Iya, apa gitu. iya. Begini Bu, saya sebenarnya menginginkan dukungan, bukan apa dari rekan atau dari teman sejawat, wakil kepala sekolah, baik itu kurikulum, kesiswaan maupun sarpras, sekaligus teman-teman lain untuk apa ya, kita tidak miskomunikasi, tidak ada miskomunikasi lagi antara saya dan teman-teman yang lain. Dan saya juga perlu motivasi bahwa yang saya lakukan ini tidak salah, sehingga kepala sekolah bisa mengklarifikasi atau menyampaikan kepada pengawas. Begitu, Bu. Oh ya, jangan lupa juga Pak Kris, hasil apa namanya, hasil belajar siswa juga dilampirkan nanti sebagai pendukungnya ya Pak Kris ya. Siap Bu, Ya. siap. Nah, Makasih ya Bu ya. luar biasa Pak Kris ya. Pak Kris sudah menyampaikan masalahnya tadi, permasalahannya tadi juga bisa bisa terselesaikan. Terus komitmen apa yang Pak Kris akan bangun dalam pelaksanaan rencana aksi Bapak nanti? Ya, Bu, saya tetap ini pengen apa ya Bu, butuh dukungan jenengan, butuh dukungan rekan-rekan, butuh dukungan semuanya agar tidak ada miskomunikasi ya, tidak ada miskomunikasi lagi, dan saya butuh motivasi bahwa yang saya lakukan ini adalah semuanya kembali demi murid gitu. Oke Pak Kris, tetap semangat ya Pak Kris. Semoga nanti bisa menyampaikan ke Pak Kepala Sekolah dengan lancar dan masalahnya juga terselesaikan. Dan jangan lupa nanti saya dikabari juga kalau masalahnya sudah selesai gitu ya Pak Kris ya. Iya, matur nuwun Bu Wiji sudah mau berbagi sama saya ya. Ya, sama-sama Pak Kris. Sukses selalu Pak Kris. Amin ya, terima kasih. Ya, saya akan memberikan sedikit tanggapan tentang sesi coaching yang telah dilakukan oleh Miss Wiji, Bu Wiji kepada Pak Kris. Berikut saya share screen. Untuk langkah-langkah dalam model Tirta, langkah coaching dalam model Tirta semuanya sudah dilakukan secara runtut dan bagus. Untuk tujuannya pertanyaan-pertanyaan yang untuk mengetahui tujuan coaching telah disampaikan dengan jelas oleh coach kepada coachee, yaitu dengan beberapa pertanyaan tadi saya temukan, di antaranya kira-kira tujuan dari diskusi ini nanti apa yang Pak Kris harapkan. Itu adalah pertanyaan untuk menggali tujuan dari coaching. Setelah itu ada identifikasi. Coach telah memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachee untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah, yaitu dengan menanyakan, terus apa kendala Pak Kris ketika Pak Kris tidak menggunakan buku teks, seperti itu, sehingga pengawas menegur Bapak. Selanjutnya tentang aksi nyata, rencana aksinya, Coach menyampaikan beberapa pertanyaan diantaranya, kira-kira Pak Kris akan menyampaikan permasalahan ini kepada kepala sekolah dengan bagaimana caranya, bagaimana itu ditanyakan oleh Coach. Kemudian Pak Kris akan menyampaikan hal tersebut kapan? Itu menurut saya adalah pertanyaan untuk mengetahui rencana aksi yang akan dilakukan oleh coachee. Selanjutnya yang terakhir adalah Coach memberikan pertanyaan tentang komitmen yang dipikirkan oleh coachee untuk tindak lanjut rencana aksi yang telah disampaikan dengan pertanyaan, lalu komitmen apa yang Pak Kris akan bangun dalam melaksanakan aksi Pak Kris yang sudah disusun tadi. Jadi secara garis besar, proses coaching dengan model Tirta itu sudah runtut dan baik, sehingga coachee dapat mendapatkan solusi dari coaching tersebut. Demikian pengamatan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Wahyu. Miss Wahyu, terima kasih. Terima kasih Pak Kris. Sama-sama.